Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video bedah bedah atau review toko yang ke 137. Jadi sudah 137, saya ngemeng-ngemeng gini. Ini studi kasus buat saya yang saya upload di YouTube ini. Jadinya kita studi kasus sama-sama, insya Allah. Buat yang mau dibedah, tokonya cek aja di ganilonzaki.com. Di situ ada dua, yang free sama yang berbayar. Yang free itu insya Allah masuk ke sini, tapi saya nggak janji kapan ya teman-teman. Kalau yang berbayar, insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan karena saya paling jago ya, tapi karena alhamdulillahnya karena saya jadi konten kreator tentang jualan online ini, saya udah banyak banget ngelihat kasus, udah banyak banget lihat kasus, kasus Shopee kayak, kasus TikTok kayak, kasus Meta kayak, jadinya insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Jadi perspektif saya cukup luas lah, saya berani bilang kayak gitu. Jadi segmen ini insya Allah setiap Senin jam 19.30 ya teman-teman, kita studi kasus sama-sama. Saya lagi agak kurang fit teman-teman. Oke, di video ini saya mau review namanya Otelier Zop. Dia dropshipper, jadi dia yang ngisi Google Form. Komennya kayak gini, menarik teman-teman. Dia tokonya ini nih, mana-mana. Nih Otelier Zop. Dia produknya langsung 432. Hati-hati ya teman-teman, jangan nge-spam kayak gini. Ya mudah-mudahan nggak kena ban ya. Kalau saya udah makanan sehari-hari lah di ban sama Shopee itu. Mudah-mudahan ini beliau nggak kena. Dia belum ada penjualan sepertinya, bergabung 5 tahun lalu, belum ada chat yang masuk juga. Ya, pertanyaannya panjang nih teman-teman. Saya adalah dropshipper. Nih. Saya adalah dropshipper baru di Shopee, ingin mengevaluasi toko saya. Oke. Pengetahuan dasar agar produk saya bisa masuk pencarian algoritma Shopee. Oke. Bagaimana saya tahu cara cari produk yang sedang tren di Shopee? Wah, ini senang saya ditanyain kayak gini karena saya jadi promo tools punya saya. 4. Apa yang harus saya riset untuk pertama kali membuat iklan toko? Iklan di toko saya. Yang kelima, hal apa yang harus saya benahi untuk maintain toko dropship saya di Shopee? Oke. Karena jujur aja sekarang tuh saya lebih fokus ke dropship ya. Karena banyaklah pertimbangannya. Salah satu yang paling utama itu dropship itu lebih lean ya. Saya nggak ngurus inventory. Pertimbangan utama saya itu inventory itu udah nightmare lah buat saya, udah mengerikan. Inventory yang gendut, apalagi tambah produksinya udah menyeramkan buat saya. Oke. Kita coba jawab satu-satu. Pertama, untuk evaluasi, saya lihat ya beliau ini tokonya banyak banget produknya. Dia upload 432, entah pakai tools atau manual, tapi 432 walaupun pakai tools cukup capek juga. Dan biasanya walaupun pakai tools ya, sampai 400 upload ini ada sekali dua kali pasti kena ganjalan di Shopee-nya, entah produk di produk di inkubasi atau apa. Yang jelas ini beliau berhasil lolos 432 live produknya. Ya, good job. Nah, gimana evaluasinya? Kalau saya jadi beliau ya, ini belum ada penjualan ya, belum ada penjualan. Saya nawarin dua protokol nih, mau protokol murah atau mahal. Kalau murah, sabar aja, sabar dulu, tunggu traction. Kalau mahal, langsung iklanin semua. Ya, iklanin semua dari 400-400-nya ya, dari 432 produk, iklanin semua GMV Max Auto. GMV Max Auto. Jadi kalau misalkan separah-parahnya 432 dikali 5.000 dikali satu hari berarti sekitar 2 juta sehari. Diiklanin semua. Kenapa? Karena butuh data. Karena kalau nggak ada datanya nggak bisa kita evaluasi, ya nggak? Jadi yang namanya evaluasi itu kalau ada data. Kalau tiada data, mau evaluasi apa? Oke, kecuali kalau misalkan bukan bisnis online ya, evaluasi pakai feeling, ya dan lain sebagainya. Tapi karena kita bisnis online, datanya semua insya Allah lengkap, jadi harus ada data. Biar cepat datanya ya diiklanin semua. Nanti ketemu. Jadi mau gaya murah dengan sabar mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, atau mahal dengan iklanin semuanya, atau mungkin hybrid di antara ini, iklanin misalkan 50 aja atau 10 aja ya terserah. Yang jelas ekstrim mahalnya dan ekstrim murahnya seperti itu. Sabar atau iklanin semua. Nanti saran saya lihat top 3 add to chart rate. Jadi urutin di performa produk yang conversion ATC-nya paling banyak. Misalkan bukan misalkan. Jadi ada tuh teman-teman masuk ke iklan produk performa produk, terus masukin ya ATCR ya, bukan jumlah ATC-nya tapi rasionya. Karena rasio paling tinggi itu ya tinggal scale up ke traffic. Jadi saran saya cari top 3-nya.
Kalau udah misalkan tergantung budget. Kalau main mahal ya kuatnya berapa, misalkan kuatnya 7 hari, ya udah 7 hari cukup. Dari 7 hari atau 3 hari doang cukup, ya terserah. Balik lagi keikhlasannya Anda, keikhlasannya teman-teman yang mau metode ini untuk beli data. Beli data. Ikhlasnya berapa? 7 hari, 3 hari, atau sebulan mungkin. Nanti sorting semuanya berdasarkan ATCR tertinggi. Fokus ketiga itu dulu. Fokus ketiga itu, jalanin lagi, iklannya biarkan lagi. Lalu saran saya fokus saja ke satu, sampai jadi bestseller. Sampai jadi bestseller. Bestseller itu artinya apa? Bagi saya, bestseller itu konsisten satu terjual. Jadi konsisten satu terjual sampai kiamat. Jadi ya kalau udah 14 hari satu terjual, itu udah jadi bestseller, baru ke produk yang lainnya. Jadi fokus dulu ke satu, entah dia optimasi judulnya, optimasi harganya, ikutin campaign lah, flash sale, apapun itu, sehingga menjadi dia bestseller, baru fokus ke nomor 2, nomor 3. Jadi saran saya dieliminasi dari semuanya banyak ini, lalu top 3 ATCR, lalu top 1-nya sampai jadi bestseller, baru pindah ke produk yang lain. Itu saran saya protokol buat si masnya untuk evaluasi tokonya. Jadi ya teman-teman ya, evaluasi itu harus ada datanya. Kalau nggak ada data ya nggak mau evaluasi apa. Terus yang kedua, gimana biar masuk pencarian? Jadi pertanyaannya tadi, agar produk saya bisa masuk pencarian algoritma Shopee. Jadi di sistem Shopee termasuk Google juga. Jadi kalau kita posting nih, misalkan di Google deh, kita bikin blog misalkan, kita posting itu nggak langsung bisa Google tuh bisa tahu ada postingan kita. Kecuali kalau kita pakai namanya Google Search Console, ya kecuali level advance lah. Tapi kalau secara umum kita posting itu Google nggak langsung tahu. Termasuk juga di Shopee, kalau kita posting hari ini itu nggak akan langsung masuk search, alias nunggu sampai kurang lebih 7 hari, kurang lebih ya 7 harian itu sampai di crawl oleh Shopee, oleh spider namanya, spidernya Shopee, yaitu dia nge-index. Karena nggak semuanya langsung diindeks. Kalau semuanya langsung diindeks oleh Shopee itu berat banget beban servernya, karena ada produk yang spam lah, produk yang apalah macam-macam. Jadinya mereka pakai sistem crawl alias spider. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak spider, kayak laba-laba, dia loncat ke produk 1, produk 2, produk 3. Kalau makin banyak spider masuk ke produk kita, itu algoritma makin suka. Algoritma makin suka, makin merasa itu penting. Maka di pencarian skornya akan lebih tinggi. Dan banyak lagi faktor lainnya. Yang intinya poinnya adalah, kalau kita baru upload, kayak contoh si masnya nih, ini salah satu produknya nih baru upload 5 hari, ini kemungkinan besar belum terindeks oleh pencariannya Shopee. Jadi butuh sekitar 7 hari umumnya sampai si spider itu crawlnya itu masuk ke toko kita. Nah, biar cepat gimana? Maksudnya paling cepat biar terindeks oleh pencarian Shopee itu ditembak dari eksternal. Entah kita share di WhatsApp status, entah kita di WhatsApp grup, apapun itulah. Maksudnya the best itu adalah biar cepet ya, bukan biar laris ya, biar cepet itu dari traffic eksternal. Berisik. Jadi dari traffic eksternal itu akan cepat terindeks oleh pencariannya Shopee. Oke? Itu paling the best. Atau kedua bisa pakai iklan. Bisa makin banyak iklan, kan iklan kita maksa ada traffic. Kalau ada traffic, insya Allah ada spider yang nebeng di user. Biasanya gitu. Biasanya spider itu nebeng di user memang. Ya gitulah teknisnya seperti itu. Yang intinya poinnya adalah kita upload nggak akan langsung terindeks oleh pencariannya Shopee. Lalu yang ketiga, produk tren di Shopee. Saya senang nih. Jadi untuk ngecek produk tren banyak metodenya, dan saya mau mempromokan tools yang punya saya untuk ngecek tren di Shopee. Contoh nih, di kategori gelas, apa sih yang lagi tren? Misalkan nih peralatan makan ya, atau cangkir, mug, dan gelas nih. Saya klik aja ini, terus saya cek terlaris, lalu saya run tools punya saya. Ini akan muncul tanggal-tanggal uploadnya teman-teman, tanggal uploadnya. Kalau teman-teman ngikutin yang 1000 terjual tapi uploadnya udah 3 tahun 4 tahun, percuma, karena itu algoritmanya udah kebentuk, affiliate-nya udah banyak, dia nge-live-nya udah banyak, mungkin ulasannya udah banyak. Tapi kalau teman-teman nemu produk yang ekstrimnya 1000 terjual per bulan tapi baru upload 1 bulan, itu sesuatu banget, karena kan butuh waktu untuk suatu produk itu terindeks di Shopee tadi ya, apalagi kalau sellernya bukan seller yang terkenal, bukan influencer dan sebagainya, itu produknya sesuatu. Jadi tool saya ini bisa ngelihat nih tanggal-tanggal uploadnya, terus kita bisa cari aja nih, contoh nih sablon cup sablon gini 2 bulan udah 1000 terjual, ini sesuatu. Terus bisa kita highlight kalau angka saya itu 3 bulan dan sudah 100 terjual. Jadi kurang dari 3 bulan kalau udah 100 terjual itu sesuatu. Ini saya highlight,
Nah, ini sesuatu nih. Dia 3 bulan, kurang dari 3 bulan udah 100 terjual. Kita lihat produknya. Mungkin karena murahnya ya, intinya sesuatu lah. Nah, memang mungkin lagi rame ya, lagi rame si kopi jalanan sama teh jalanan, mungkin ini makanya dia ikut. Nah, tapi hati-hati, ini 22 penilaian, 10.000 terjual, hati-hati, mungkin fake order. Jadi, sekali lagi itu sesuatu perlu dikepoin lebih lanjut. Kita bisa cari lagi, misalkan scroll lagi ke kanan, kita run lagi tool saya. Oke, kita highlight, kita cari yang hijau-hijau. Nah, ini. Baru 15 hari. Wah, ini sesuatu nih. Sesuatu entah dia fake order, entah dia memang beneran laris. Nah, ini fake order. Satu penilaian 6.500 fake order. Skip. Cari lagi. Cari lagi. Memang nggak mudah, teman-teman. Apalagi tanpa tools saya ini. Kalau tanpa tools saya ini lebih susah lagi mencari yang lagi tren. Karena kemungkinan teman-teman akan terjebak ke yang memang sudah laris, yang memang nggak bisa dilawan. Algoritmanya sudah terbentuk. Apa affiliate-nya udah banyak, terus macam-macam faktornya. Nah, ini. Medan ready stock it kit. Nah, ini kayaknya real nih. Ini kayaknya real nih. Dia kayak gini, gelas kayak gini mungkin lagi sesuatu. Ini juga ini fake order ya. 5.500 kemungkinan fake order, atau ya mungkin real juga sih kalau barang B2B kayak gini ya. Variasi 1000 pieces ya, dan seterusnya. Jadi bisa pakai tool saya untuk ngecek tren di Shopee. Termasuk tool saya ini bisa ngecek produk serupanya. Jadi kalau teman-teman, ini contoh nih ya, si produksi emasnya ini, dia kalau saya klik run, saya run tool saya, dia belum ada produk serupanya. Nih, kami tidak menemukan produk serupanya, 0, artinya belum terindeks oleh Shopee. Shopee belum menjodohkan produk ini sama produk yang lain karena belum terindeks. Jadi ini banyak macamnya lah proses ini, dan teman-teman kalau mau cek di ganirozaki.com, namanya GRR&D, harganya 500.000 seumur hidup ya, seumur hidup, bukan per bulan, bukan per tahun, tapi seumur hidup. Silahkan pakai sepuasnya untuk nyari produk yang lagi tren di Shopee. Daripada boncos di iklan, mending beli tool saya, memperkecil peluang boncosnya teman-teman. Oke? Lanjut lagi. Wah, panjang nih, panjang. Keempat, kapan mulai iklan? Tadi udah dijawab ya di yang pertama. Yang terakhir nih, maintain dropship gimana? Nah, ini penting sekali, Jadi, kalau mau main dropship, saya belum lama sih sebetulnya, baru 1 tahun lah saya serius ke dropship. Tapi saya sama Mas Sony Kurniawan lagi bikin bootcamp ternak toko. Dan Mas Sony, kalau teman-teman belum tahu Mas Sony Kurniawan, cek aja YouTube-nya Sony Kurniawan. Dan beliau itu memang udah lama main dropship, dan saya kebuka banget mata saya tentang dropshipan dari beliau. Jadi kalau teman-teman mau join, cek di ganirozaki.com. Insya Allah ada bootcamp selanjutnya, bootcamp ternak toko dan bootcamp dropship. Jadi kita fokus ke dropship, bootcamp ya, bukan kelas. Jadi bootcamp itu kita tiap minggu ada pertemuan, dan tiap pertemuan itu ada modul-modul yang dipelajari. Jadi praktek Zoom, dan seterusnya. Kalau kelas biasa kan dijejelin materi, praktek sendiri dibiarkan. Tapi kalau ini enggak, praktek Zoom. Jadi tiap Zoom itu ada evaluasi bareng-bareng. Nah, untuk memaintain toko dropship ini kayak telur dan ayam. Jadi apa dan siapanya itu ini penting sekali. Apa itu mau jual produk apa, atau siapa suppliernya. Nah, ini dua yang seperti telur dan ayam. Jadi nyari dulu produknya apa atau nyari dulu suppliernya. Itu memang susah karena supplier ini kunci banget kalau kita main dropship. Tapi kalau suppliernya hebat, suppliernya kita deket, produknya nggak tren, produknya sudah penuh sesak, kompetisinya juga susah. Jadi ini kayak telur dan ayam. Cuman buat saya, sekarang saya lebih suka nyari apanya dulu, baru nyari siapa. Karena alhamdulillah networking saya ya lumayan, karena saya menginisiasi komunitas yang namanya MBGR, juga di ganirozaki.com. Kita tiap Jumat Zoom, sudah jalan 2 tahun lebih. Dan dari situ, wah, saya ketemu banyak banget orang. Jadinya saya seakan-akan mudah. Misalkan saya kepikiran nih, jualan ini ya, tanya aja di grup. Ada nggak ini? Oh, saya tahu ini, dan ya bisa dibilang 70% ketika saya kepikiran mau jualan apa, suppliernya ketemu. Alhamdulillah. Dan itu nge-maintain atau memupuk networking itu nggak mudah. Untuk saya pribadi aja butuh 2 tahun lebih. Jadi dropship ini memang tantangannya luar biasa. Semua juga tantangannya luar biasa. Cuman mencari apa dan siapanya ini seperti telur dan ayam. Cuman buat saya, karena alhamdulillah networkingnya sudah saya pupuk jauh-jauh hari, jadi saya fokus ke apanya. Mau jualan apa, kalau udah ketemu ini kayaknya rame, baru saya cari suppliernya. Tapi kalau teman-teman yang newbie, apalagi kalau teman-teman
nggak punya teman dalam tanda kutip, nyari siapa dulu baru apa. Itu lebih realistis. Ya begitulah, apa dan siapa ini seperti telur dan ayam, dan krusial sekali nemuin supplier eh, yang top lah, yang bisa diajak kerjasama. Bukan berarti semua supplier itu ada yang jelek atau gimana ya, cuman kadang nggak cocok ya. Kadang misalkan dia memang supplier ke banyak toko, tapi kadang sistemnya nggak cocok sama kita, atau mungkin harganya nggak cocok. Banyak macam lah. Yang itu sebetulnya saya nggak berani share itu secara gratis di YouTube karena saya merasa mubazir aja, merasa apa ya, sayang aja tips mencari supplier saya share di sini. Makanya saya sama Mas Sony bikin bootcampnya ternak toko sama dropship tadi, yang insya Allah hal-hal seperti itu akan di-share. Karena saya nggak ikhlas aja kalau kalau share hal itu di gratisan, karena ngedapetin ilmunya, ngedapetin pengalamannya itu luar biasa susah banget. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Studi kasus kita setiap Senin jam 19.30. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang punya toko, sama teman-teman yang lain yang nonton juga. Cek di ganirozaki.com, ada banyak hal, salah satunya tadi yang tools GR R&D, sama kalau mau join MBGR itu setiap Jumat kita Zoom, kita pupuk, sama-sama memupuk, sama-sama suka, sama-sama senang untuk menjadi networking, jaringan networking kita yang tadi mencari supplier tadi. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.